Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang ruang lingkup penjas bagi anak autis. Sebelumnya, perkenalkan nama dari anggota kelompok. Yang pertama Mauliana Tafrih Nurwidya, kedua Krisnanto, Firman Effendi, dan Tegar Nur Wahyudi. Selanjutnya, kami akan membahas pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus ruang lingkup penjas bagi anak autis yang diampu oleh Dr. Tommy Sunyoto SPD MPD dan Bu Dwi Tiga Putri SPD MPD. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Menurut para ahli, autis memiliki pengertian yang berbeda-beda. Sebagai calon pendidik, kita harus dapat memahami bagaimana untuk mengajar anak autisme. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama yaitu apa itu autisme, yang kedua ciri-ciri dari autisme, yang ketiga apa aja jenis autisme pada anak, yang keempat apa penyebab anak menjadi autisme, terus bagaimana cara untuk menghadapi anak penderita autisme, apa saja perilaku dari anak autisme, dan yang terakhir faktor-faktor penyebab dari anak yang mengalami autisme. Yang pertama metode penelitian, selanjutnya metode penelitian literatur review dengan mengumpulkan beberapa makalah dan referensi dari sumber-sumber terpercaya dan mengambil intisari dari sumber-sumber buku, makalah, majalah, dan Wikipedia untuk dikembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya, silahkan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian autisme. Autisme secara harfiah, autisme berasal dari kata auto yang berarti diri dan isme yang berarti paham. Atau aliran autisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti sendiri. Anak autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Menurut WHO ICD 10 mendefinisikan autisme khususnya childhood autism sebagai adanya keabnormalan dalam dan atau gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia 3 tahun dengan tipe karakteristik tidak normalnya interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang diulang-ulang. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku yang membatasi minat pemberitanya. Definisi menurut para ahli. Menurut Trinstrov Savaria 2005, 1. Autisme sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ekolalia, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotip. 2. Carles Yofman Aswandi 2005 menjelaskan bahwa autisme memiliki masalah gangguan perkembangan yang kompleks yang muncul sebelum umur 3 tahun sebagai dampak adanya gangguan neurobiatis sehingga berdampak pada fungsi otak. Ciri-ciri autisme: kesulitan berkomunikasi. 1. Kesulitan berkomunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit berbicara, menurut membaca dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjukkan dan melambai. 2. Gangguan dan berhubungan sosial. Salah satu ciri anak autisme adalah sulit bersosialisasi. Anak dengan autisme sering kali terlihat asyik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. 3. Gangguan perilaku. Marah, menangis, atau ketawa tanpa alasan yang jelas, hanya menyukai atau mengkonsumsi makanan tertentu, hanya menyukai objek atau topik tertentu. Sekian dari saya, presentasi akan diteruskan oleh teman saya.
Macam-macam autisme. Yang pertama, autism disorder. Tidak memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain, hidup di dunia tersendiri, tidak memperdulikan sekitar, dan tidak mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, Asperger syndrome. Autis jenis ini lebih bisa berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya memiliki rasa empati, namun dia tidak menunjukkan respon yang umum dilakukan orang biasa. Nah, yang ketiga, childhood disintegrative disorder. Yaitu jenis anak ini mengalami keterlambatan motorik, bahasa, fungsi sosialnya. Yang keempat, ada pervasive developmental disorder. Gejala-gejala yang dialami anak salah satunya adalah interaksi dengan teman-teman imajinatif anak. Penyebab anak menjadi autis. Penyebab anak mengalami autisme adalah masalah di bagian otak yang menafsirkan masuknya sensorik dan proses bahasa. Autisme dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan faktor lingkungan, dan juga konsumsi obat-obatan saat ibu sedang mengandung anak tersebut. Cara untuk mengatasi anak autis. Yang pertama, anak autis jangan dikucilkan dalam keluarga karena sejatinya anak yang mengalami autisme harus mendapatkan perhatian yang khusus agar sang anak penderita merasa kehadirannya itu diakui. Yang kedua, lebih sabar menghadapi sebab dalam kondisi autisme yang berbeda dengan orang-orang yang normal, kita harus lebih sabar dan telaten untuk membantu kesembuhan penderita. Yang ketiga, saling tukar informasi dengan orang tua lain guna untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan tepat bagaimana cara yang benar untuk menghadapi penderita autisme agar tidak salah langkah. Yang keempat, melakukan fiksasi pada anak adalah salah satu cara yang tepat. Yang kelima, tidak pernah memaksakan anak. Biarkanlah anak berekspresi dan beraktivitas dengan apa yang mereka pikirkan. Sebagai orang tua atau pendamping, kita cukup memantau dan senantiasa membantu kegiatan anak. Yang terakhir atau yang keenam adalah temukanlah cara berkomunikasi yang efektif dengan anak autis guna untuk menjalin informasi yang lebih baik atau dapat mencari tenaga bantuan penderita autisme. Perilaku anak autis. 1. Perilaku sosial. Anak-anak autis tidak menyukai perubahan sosial atau gangguan dalam rutinitas sehari-hari dan lebih suka apabila dunia mereka tetap sama. Apabila terjadi perubahan, mereka akan lebih mudah marah. Contoh, mereka akan marah apabila mengambil rute pulang dari sekolah yang berbeda dari rute yang biasa dilewati, atau posisi furnitur dalam kelas berubah dari semula. 2. Perilaku komunikasi. Dalam komunikasi, orang yang membawa pesan tersebut pemrakarsa, initiator, sedangkan orang yang mendengarkan pesan disebut penerima pesan. Disebabkan oleh faktor genetik. Penyakit genetik yang sering dihubungkan dengan autisme adalah tuberkulosis 17-58% dan sindrom Franklin dari 20-30%. Gangguan pada sistem saraf. Banyak peneliti yang melaporkan bahwa anak autisme memiliki kelainan hampir pada seluruh struktur otak, tapi kelainan yang paling konsisten adalah pada otak kecil. Ketidakseimbangan kimiawi. Beberapa peneliti menemukan sejumlah kecil dari gejala autistik berhubungan makanan atau kekurangan kimiawi di badan. Infeksi yang terjadi sebelum dan sesudah kelahiran dapat merusak otak seperti virus rubella yang terjadi selama kehamilan dapat menyebabkan kerusakan otak. Kemungkinan yang lain adalah faktor psikologis, karena kesibukan orang tuanya sehingga tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kelebihan hanya milik Tuhan dan kekurangan milik kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.